Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, sejak pandemi COVID-19, masker adalah salah satu protokol kesehatan yang dianjurkan WHO sebagai upaya pencegahan penularan virus corona. Penggunaan masker yang tepat terbukti efektif dalam mengurangi penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Sementara pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah COVID-19. Lalu apa alasan untuk terus memakai masker? Bagaimana warga yang sudah divaksin? Apakah juga masih perlu memakai masker? Nah, kami akan bahas dalam Radio Talk pagi ini dengan tema Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin, bersama narasumber yang sudah tersambung bersama kami. Melalui Zoom ada tim pakar bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Jazuli Khalidianto dan Dr. Muhammad Fajri Adai sebagai dokter relawan COVID. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan Anda di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 0811806543. Halo, selamat pagi Pak Jazuli, Dr. Fajri, selamat pagi. Selamat pagi Mas Wiryo, salam sehat. Salam sehat selalu ya. Oke, baik, saya ke Pak Jazuli terlebih dahulu. Pak Jazuli, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Nah, mungkin inilah senjata kita sehingga sampai saat ini kita dianggap oleh beberapa negara, oleh banyak negara cukup berhasil dalam penanggulangan COVID ya, Pak Jazuli. Ya, jadi memang protokol kesehatan ya kita nggak bisa pisah-pisahkan ya Mas Wiryo, harus tiga-tiganya sebenarnya ya. Maskernya harus tetap dipakai, kemudian jaga jaraknya harus kita lakukan dengan baik ya, termasuk menjaga kebersihan tangan ya dengan rajin mencuci tangan. Jadi tiga protokol kesehatan itulah yang menjadi senjata utama kita sehingga Indonesia dinilai berhasil di dalam pengendalian COVID. Salah satu yang utama memang masker ini ya, karena memang kalaupun misalnya kita agak kesulitan dalam tanda petik menjaga jarak ya, termasuk juga mencuci tangan, maka kalau kita menggunakan masker dengan baik dan benar ya, sesuai dengan standar masker yang baik, maka itu bisa meminimalkan terjadinya penularan. Ya. Ini yang banyak kita dorong kepada masyarakat dan alhamdulillah ya, dari data yang ada di Satgas, khususnya Satgas Bidang Perubahan Perilaku, terkait dengan penggunaan masker ya dalam 1 bulan terakhir ini terlihat peningkatan yang cukup baik Mas Wiryo. Ya. Mudah-mudahan kalau kita beri skor antara 1 sampai 10, ini skornya ada di angka sekitar 7,8 ya, 7,8 sampai 8 ini terkait dengan pemakaian masker. Nah, oleh karena itu kita berharap kepada masyarakat memakai masker ini tolong dijaga betul ya. Sehingga prestasi yang kita dapatkan selama ini bisa kita pertahankan dengan baik, bahkan yang sekarang pemerintah sedang menyiapkan transisi untuk menuju ke masa endemi begitu ya. Tapi masker inilah yang memang sangat penting untuk kita tekankan ya. Jadi pakai masker yang baik dan benar ya. Nah, ini yang selalu kita sampaikan, bukan sekedar memakai masker tapi memakainya nomor 1 harus masker yang baik, kemudian yang kedua adalah memakainya dengan yang benar. Kira-kira begitu Mas Wiryo. Iya. Pak Jazuli, lalu apa yang bisa dipahami oleh masyarakat terkait dengan kesiapan kita tengah bersiap saat ini dari pandemi ke endemi COVID, Pak Jazuli? Ya. Jadi memang kita melihat bahwa situasi epidemiologi kita ini mulai menurun ya. Jadi mulai kasus barunya mulai menurun, angka kematiannya juga mulai menurun ya. Positivity rate-nya kita sudah cukup baik ya, sudah berada di bawah standar WHO yaitu 5% ya. Mudah-mudahan ini bisa terjaga terus Mas Wiryo ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang masyarakat perlu tahu ya, bahwa situasi semakin membaik ya. Cuman tapi tadi itu ya, jangan sampai kita kecolongan lagi ya. Jangan sampai terjadi peristiwa yang luar biasa kita alami dan sangat mencekam sekali pada sekitar bulan Juni dan Juli kemarin ya, di mana lonjakan kasus begitu signifikan ya, ketersediaan rumah sakit sudah mulai kolaps rumah sakit kita ya. Nah, ini pelajaran yang berharga ya, karena kita tahu pada sekitar bulan April Mei itu termasuk awal Juni ini aktivitas masyarakat begitu tinggi dan memang
dari pengamatan kita terkait dengan kepatuhan protokol kesehatan sangat rendah sekali pada saat itu ya. Nah, oleh karena itulah kita berharap jangan sampai peristiwa Juni, Juli itu terjadi. Protokol kesehatan harus dijaga betul ini ya. Nah, oleh karena itu kami dari Satgas juga meminta ke teman-teman Satgas yang ada di daerah terkait dengan pemantauan. Pemantauan terhadap protokol kesehatan ini harus terus dilakukan ya. Karena kan ini kan kebiasaan baru ya Mas Suryo ya. Meskipun sudah 2 tahun ya kita menjalani ini, Betul. tapi tetap masih menjadi kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru itu kan agar bisa menjadi sebuah habit ya, kebiasaan yang tanpa ada pengawasan, maka sementara ini masih harus terus ada pengawasan ya. Nah, oleh karena itu tempat-tempat publik ya seperti mall ya, restoran yang mulai dibuka, tempat-tempat hiburan yang mulai dibuka ya, kami minta untuk membantu ya pemerintah di dalam mengawasi pengguna tempat-tempat tersebut agar patuh pada protokol kesehatan. Ini yang kita harapkan dari Satgas. Ya, Atau baik. juga peran Satgas yang ada di daerah. Baik, saya ke Dr. Fajri. Apa rekomendasi Anda, Dok, kepada masyarakat di tengah angka positif COVID harian yang berkurang, kemudian juga angka kematian juga berkurang drastis, yang menyebabkan aktivitas masyarakat sudah mulai seperti normal ya. Tetapi sayangnya di antara mereka sudah mulai banyak yang agak kendor dengan protokol kesehatannya, Dok. Ya, jadi selamat pagi Pak Jazri yang saya hormati. Pagi, Dr. Fajri. Terima kasih Pak Elsinta telah mengundang saya begitu ya pada pagi hari pada pagi hari ini. Jadi yang saya lihat sekarang ada fenomena balas dendam gitu ya dalam konteks masyarakat begitu. Ya dalam konteks orang udah lelah kan, siapa yang nggak lelah? 3 bulan lah tadinya bisa nonton bioskop, apalagi di Jakarta bioskop lagi rame-ramenya tuh, lagi muter Fast and Furious gitu kan, tiba-tiba di lockdown dan lain sebagainya gitu. Artinya selama 3 bulan ya, 3 bulan, hampir 3 bulan ini tuh masyarakat tuh lelah banget gitu. Dampaknya apa? Dampaknya apapun dilakukan ternyata pas baru dikurangin sedikit gitu, peraturannya dilonggarkan begitu, ternyata langsung meledak gitu. Di mana meledaknya? Banyak sekali kan. Di Holy Wing kemarin, kemudian di Bogor semalam Pak Bima Arya posting, kemudian di banyak tempat lagi Car Free Day dan sebagainya lah gitu. Nah, ini menunjukkan fenomena memang masyarakat kita lelah dan tidak hanya terjadi di Indonesia sih sebenarnya. Jadi saya melihatnya harus lebih bijak dan lebih global bahwa dan bukan salah pemerintah juga dalam ini saya ya argumentasi kenapa? Karena di pemerintah udah jelas banget, statement itu udah jelas. Saya juga tergabung juga kan di beberapa tim gitu ya di kebijakan dan sebagainya. Jadi di sini tuh terlihat memang itu juga nggak bisa nyalain masyarakat gitu. Jadi win-win solution adalah bagaimana kita bisa mencerdaskan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa walaupun angka berkurang, walaupun positivity rate itu kurang dari 5% ya, 3% sekian, 3,6% ya, kemarin kita sangat berterima kasih kepada pemerintah, kepada seluruh pihak termasuk masyarakat juga bahwa angka bisa berkurang seperti ini. Tapi masalahnya jangan sampai nih kebaikan tanda kutip yang kita dapatkan dari 3 bulan PPKM kita menjadi jebakan Batman lagi, nanti akan muter-muter lagi. Jadi harus ada win-win solution-nya, yaitu lagi-lagi kita harus menarasikan bahwa jangan pernah ada dikotomi antara protokol kesehatan dengan kegiatan apapun, termasuk kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, kegiatan perkuliahan, kantor dan sebagainya. Kenapa begitu? Lagi-lagi kita harus mention negara-negara yang katanya udah pamer-pamer kan. Saya bisa bilang pamer, kenapa? Karena memang bangga banget kan di media internasional seperti Amerika, 100.000 masuk ke rumah sakit kan per hari begitu ya, saat lagi tinggi-tingginya begitu. Padahal udah tanda kutip udah santai banget di sana. Ya udahlah, lepas masker, aman, udah divaksin. Ternyata varian Delta, siapa yang tahu akan diserang tanda kutip oleh varian Delta yang memiliki viral load ya, atau viral loadnya 1.200 kali lebih banyak. Kalau orang terserang varian Delta, itu jumlah virus dalam tubuhnya itu 1.200 kali lebih banyak gitu. Yang tadinya vaksin Moderna, Pfizer yang sangat digadang-gadang dapat menghentikan penularan, buktinya bisa meledak juga gitu. Termasuk di Singapura. Indonesia udah santai, di Singapura lagi kelabakan lagi hari ini. Di Brunei udah kosong kasusnya, 1.000 naik per hari. Di Australia yang katanya udah clear begitu, naik lagi kan 20, 30, 100 sempat
mungkin turun lagi, lockdown lagi. Artinya, ya di negara manapun juga ternyata yang katanya berhasil nggak berhasil juga, tanda kutip. Wuhan, China saat itu. Saya tanya teman saya yang di Cina, banyak mahasiswa di sana. Gimana di sana? Udah santai belum? Awalnya udah santai, Mas. Sekarang mah ya lockdown lagi, ketat lagi begitu. Sampai sehari kan ditesnya 2 juta apa sekian ya. Dimanapun sama, di Jepang adanya Olimpiade dan lain. Sama aja. Di Israel yang katanya, wah vaksin udah 80%, 90%. Nah, buktinya vaksin dosis ketiga. Meledak lagi gitu. Di Inggris, wah udah santai banget tuh. Saya lihat di beberapa pub, di bar-bar tuh udah kayak nggak ada COVID tuh. Udah santai buka masker. Lah, lonjak lagi 50.000 sehari. Bedanya memang mereka vaksinasinya udah banyak. Jadi yang meninggal juga ditekan. Tapi tetap saja ada yang masuk rumah sakit, ada yang meninggal. Jadi dalam hal ini, kita nggak perlu nyalain orang sebenarnya. Bahwa pemerintah sudah menyatakan sudah betul-betul serius gitu ya, saya sepakat. Apalagi di Jakarta tesnya udah 20 kali standar WHO dan lain sebagainya. Tapi bahwa perlu ditingkatkan ya, perlu kita jangan lengah, baik masyarakat dan pemerintah dan semua otoritas gitu ya, saya sepakat gitu. Tapi bahwa janganlah kita menyalahkan siapapun, karena siapa yang mau disalahin? Karena ya tadi negara manapun yang katanya udah berhasil bukan nggak berhasil ya, meledak lagi gitu. Artinya bottom line dari argumentasi saya barusan, sama-sama yuk kita bareng menjadi subjek. Saya selalu bilang subjek penanganan pandemi. Subjek itu pelaku penanganan pandemi. Pemerintah punya fungsinya, otoritas punya fungsinya, kita punya fungsinya. Ibarat kata nih, kalau kita gampang ya mengargumentasikan, kayak kita lagi dulu ya zaman Nabi Nuh yang ingin, jadi pemerintah nih kayak Nabi Nuh yang ingin menyelamatkan warganya begitu. Ayo naik perahu supaya nggak kelelep kena banjir gitu. Nah, kalau dulu bedanya zaman Nabi Nuh itu perahunya banjirnya belum kelihatan. Nah, kalau zaman sekarang banjirnya udah kelihatan. Jadi tinggal ingetin, ayo naik perahu, kalau nggak nanti kita semua yang akan merugi dan beresiko tinggi begitu. Nah, ini yang harus dipahami bersama. Jadi jangan main salah-salahan kalau menurut saya. Oke. Baik, Dr. Fajri dan Pak Jazuli, sebelum kita lanjut, kita buka line telepon ya. Kita buka line telepon, pendengar yang ingin bertanya langsung bisa sampaikan pertanyaan di 021-586-9000, SMS atau WhatsApp di 081-180-6543. Siaran ini juga disiarkan langsung ya, disiarkan secara langsung melalui kanal medsos Radio El Sinta, ada YouTube, kemudian Twitter dan Instagram. Jadi Anda yang menyaksikan siaran ini melalui kanal sosial media juga Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di situ. Nah, siaran ini juga bisa dijangkau di video.com ya. Jadi secara streaming dimanapun Anda berada, Anda bisa mengakses siaran kami. Baik, Pak Jazuli dan Pak Dr. Fajri, kita jeda sejenak, nanti kita lanjut. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Hai, aku Penny. Sekarang banyak WFH, jadi punya banyak waktu ngedekor ulang barang-barang vintage yang memang kesukaan aku dan suami. Sejak lama kami berburu barang-barang vintage supaya pas nempatin salah satu unit di Caribbean Sumarekon Serpong sudah ready. Kami langsung pilih unit yang luasnya 8x16 meter persegi. Ada juga yang 7x16. Harganya oke kok, mulai 2,3 miliar. Apalagi lokasinya dekat tol BSD dan Ruko Goldfinch yang memang sudah ramai. Tipe Caribbean ini desainnya modern dan natural, tapi klasik plus homey banget. Suasana klasik ini bikin aku betah kerja dari rumah. Aku bisa lebih tenang berpikir dan matang dalam memutuskan. Kalau sahabat belinya sampai September, bisa dapat Samsung G Flip dan promo menarik lainnya. Bunga KPR-nya 3,99 fix 2 tahun. Tunggu apa lagi? Hubungi 021 5421 0008 atau www.sumarekonserpong.co. Sumarekon Serpong. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Ya, pendengar, masker dan vaksin. Ayo pakai masker dan ayo vaksin. Kita masih bahas bersama tim pakar bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Jazuli Khalidianto dan Dr. Muhammad Fajri Adai.
dokter relawan COVID-19. Kami buka line telepon sekarang di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Saya langsung sapa, ada Pak Hudi di Bekasi, Jawa Barat. Pak Hudi, silakan Pak Hudi. Ya, selamat pagi, salam sehat selalu buat Salam kita. sehat, ya, silakan Pak. Ya, saya menarik tuh tadi komentar yang disampaikan oleh narasumber yang kedua. Ya, Dr. Fajri. Iya, Dr. Fajri. Ya, jadi kita jangan saling menyalahkan gitu loh, dan saya setuju banget. Nah, saya yang pengen bertanya nih, kenapa ya bangsa kita ini paling gampang untuk bisa saling menyalahkan gitu loh, bukan mencari solusi, tapi menyalahkan. Dan saya sebagai warga negara Indonesia, terus terang saya kagum sekali dengan negara saya dalam menangani masalah pandemi ini gitu loh. Tapi masih ada saja orang yang istilahnya menyalahkan terus gitu loh apa yang sudah dilakukan. Nah, kenapa sih bangsa kita tuh suka bangsa menyalahkan gitu loh? Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Pak Hudi. Saya sambung tanggapan melalui WhatsApp diantaranya dari Pak Aris di Jepara, Jawa Tengah. Pakai masker terutama di daerah perlu digiatkan lagi ya, karena dan disosialisasikan lagi terutama di desa. Ya, ini penting sekali supaya masyarakat di pedesaan juga tidak lengah. Kemudian yang penting jangan terulang kembali. Jalan ditutup, orang jadi stres, jadi penumpukan mobil di mana-mana, walaupun aturan PPKM dan lain sebagainya juga sudah ada ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Pak Sijas, tanggapan melalui WhatsApp. Saya ke Pak Jasuli dulu untuk menanggapi. Pak Jasuli, silakan Pak. Ya, baik. Saya mungkin menanggapi yang dari Pak Aris saja mungkin ya. Nanti Dokter Fajri yang menanggapi tadi saling menyalahkan tadi ya. Ya. Jadi memang jadi begini. Pak Jazuli, mohon maaf, langsung sapa pendengar selanjutnya ya. Sudah menunggu ini, biar sekaligus ya. Ada Pak Andreas di Bekasi. Pak Andreas. Ya, selamat pagi dari Radio El Cinta. Ya, pagi Pak Andreas, silakan. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat dokter yang kedua. Ya, Dokter Fajri ya. Memberikan penjelasan sangat perinci dan jelas. Memberikan pendidikan untuk masyarakat. Ada dokter-dokter bilang, wah vaksin itu sudah ini, tetapi kuncinya itu harus masker. Masker itu utama. Karena vaksin itu ada waktunya atau 6 bulan atau tahun. Masker itu kunci. Pengalaman saya ini selalu ke Indonesia Timur. Saya kalau di pesawat sudah beli tiket, maaf saya tidak mau cerita nama perusahaan penerbangan. Saya lihat kalau pesawatnya full, saya turun. Padahal saya sudah beli tiket. Saya turun. Kenapa Pak turun? Saya tidak mau. Karena risiko. Karena saya punya saudara banyak dokter yang sudah meninggal. Karena sudah vaksin. Itulah kunci. Yang penting cuci tangan, rajin mandi, ganti baju. Saya 1 hari 3 kali keluar, 3 kali mandi. Saya tidak pernah makan di luar. Saya kalau berangkat ke Indonesia Timur, penerbangan 4 jam 30 menit, saya sudah tidak makan lagi. Itulah kunci. Harus masker perlu. Itulah, terima kasih dok. Terima kasih Radio El Cinta. Terima kasih Pak Andreas di Bekasi. Ya, Dokter Zazuli, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Mengenai masker ya, jadi memang masker ini tadi yang saya sampaikan di pembukaan bahwa kalau di kesehatan itu di Dokter Fajri mengatakan mungkin sebagai salah satu drug of choice-nya mungkin ya begitu, Dokter Fajri ya. Jadi memang pengendalian pandemi ini sejak awal pandemi terjadi, memang masker itu sebagai alat utama untuk meminimalkan penularan. Ya. Jadi meskipun pakai masker, tetap ada potensi untuk terjadinya penularan. Nah, menggunakan masker ini bukan hanya di perkotaan ya, tapi harus sampai pedesaan karena pandemi COVID ini sudah merata, Mas Wiryo, bukan hanya di kota, tapi sampai ke pelosok-pelosok desa. Ya, saya pernah datang ke sebuah desa di Jawa Timur. Ya, saya datang ke sana, saya ketemu dengan kepala puskesmas, berdiskusi tentang bagaimana pengendalian COVID. Mereka menyampaikan bahwa sampai 6 bulan, ya, di awal-awal pandemi yang dulu, ya tahun 2020 yang lalu, mereka tidak menemukan COVID sama sekali di desanya. Ya, di daerah wilayah puskesmasnya. Tapi pada saat dibuka desa tersebut, ada pendatang keluarga dari
warga desa itu datang dari kota, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung pada saat itu Lebaran. Nah, pada saat itulah terjadi pandemi, terjadi kasus COVID yang luar biasa melonjak di desa tersebut. Artinya apa? Artinya menggunakan masker itu bukan hanya orang untuk orang perkotaan, orang pedesaan pun ya, karena bagaimanapun interaksi sosial antar masyarakat ini kan tidak hanya tertutup pada perkotaan saja, tidak hanya terjadi di semua merata, ya. Transaksi, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial ini sudah merata, ya, tidak ada batasnya. Nah, oleh karena itu maka penggunaan masker seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aris ya memang harus sampai di desa, sampai di daerah-daerah. Bahkan tadi yang Pak Andreas sampaikan di Indonesia Timur yang kita lihat ya yang beberapa waktu ini kasus relatif rendah, tapi sekarang mulai meningkat kasusnya. Nah, oleh karena itu karena rendahnya pemanfaatan masker. Jadi di daerah timur ya, di beberapa daerah di luar Jawa sudah vaksinnya masih rendah, penggunaan maskernya juga masih rendah. Nah, ini kasus COVID bisa terjadi luar biasa nanti ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan bahwa penggunaan masker ini harus dipergunakan bukan hanya di perkotaan tapi sampai di daerah-daerah, sampai di pedesaan. Kira-kira begitu Mas Wiryo. Ya, Dr. Fajri, bagaimana mengedukasi masyarakat, mengingatkan masyarakat tentang pentingnya masker, meskipun saat ini kondisinya jauh lebih baik dibandingkan bulan Juni, Juli, dan beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi memang saya sepakat gitu bahwa dengan Dr. Jazuli gitu ya, bahwa masker ini menjadi komponen yang utama dengan beberapa audiens tadi ya. Jadi memang bisa kita bilang masker ini salah satu, kalau orang nanya ya, vaksin apa atau obat apa yang menjadi silver bullet, atau kalau bahasanya dulu ada pitung tuh peluru perak gitu ya, yang mampu obatnya pandemi itu apa? Sejauh ini kita bisa bilang masker. Kenapa begitu? Ya, yang bisa masker dan protokol kesehatan lainnya begitu. Jadi kalau pakai masker di ruangan tertutup, semuanya pakai masker, satu orang kena COVID masih bisa nularin gitu. Jadi masker dengan protokol kesehatan, dengan buka ventilasi, kurangin interaksi yang direct, yang langsung begitu. Itu menjadi obatnya pandemi sejauh ini gitu. Terlepas pandemi ini adalah rekayasa, mau dokumen bocor, mau buatan Amerika, buatan Cina, buatan Rusia, buatan Afrika, apapun itu, bahwa kemarin rumah sakit penuh, itu aja yang ada di otak kita. Bahwa kemarin Dr. Jazuli ada dari Surabaya gitu. Di Surabaya kemarin kan di Rumah Sakit Sutomo itu kan masuk aja rumah sakitnya ngantri, terus di UGD-nya ngantri, masuk perawatan bangsal COVID ngantri, masuk ICU-nya ngantri, gantian pakai ventilator, alat bantu nafas yang buat bantuin gagal nafas itu ngantri, terus udah gitu meninggal, mohon maaf gitu ya, berduka cita, meninggal, ngantri juga untuk dipulasarkan, di pemakaman juga ngantri, di Jakarta sehari meninggal 400, pernah nggak kondisi di mana Indonesia sampai kayak gini? Itu dulu. Ya ini kan menjadikan logika kita jadi logis gitu. Ya udah, terus mau siapa yang disalahin? Nah, kenapa orang jadi banyak menyalahkan? Ya tetap harus ada yang disalahin kan? Karena orang makan susah dan lain-lain. Ya paling empuk yang disalahin ya pemerintah, namanya otoritas yang punya kekuasaan. Ya apakah ada andil pemerintah untuk terjadinya kesalahan dalam wabah ini? Ya, siapapun dari kita ya bisa aja salah kalau nanti outbreak lagi. Kenapa begitu? Ya karena sebenarnya regulasi udah jelas. Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi problemnya penegakan itu mudah apa enggak? Dan kalau kita betul-betul mengandalkan benar-benar proteksi atau pengawasan gitu pemerintah. Saya sekarang lagi sekolah. Sebelumnya saya dokter di layanan primer gitu. Saya di kebetulan Jakarta Pusat yang daerahnya terpadat di Asia Tenggara begitu. Sebut saya Johor Baru gitu. Itu orang, saya jalan tuh saya lihat-lihat. Itu kan saya suka cek kematian ya ke rumah warga, bisa tengah malam, bisa pagi, bisa siang gitu. Sehari tuh lagi kasus meningkat tuh bisa sampai 20 kali tuh meninggal di rumah tuh banyak orang. Di situ saya bisa melihat peristiwa yang ini nggak mungkin nih rumah-rumah warga nih dijagain Satpol PP 24 jam. Memang kita mau darurat militer kayak di Myanmar kan enggak gitu. Kita mau kayak di Korea Utara gitu kan enggak gitu. Jadi artinya pemahamannya harus timbul. Artinya ya kita elemen-elemen tertentu, elemen masyarakat tertentu maksudnya itu memang susah.
Dr. Jazul sangat paham karena beliau adalah ahli kesehatan masyarakat gitu. Ini susah. Jadi memang peristiwa pandemi ini adalah bukan hanya peristiwa kesehatan saja, bukan hanya udah berhenti ngerokok selesai masalahnya. Nggak begitu. Ada peristiwa sosial, ada peristiwa antropologi atau perilaku masyarakat. Ada ya sekarang gimana kita bisa membuat kesadaran di dalam daerah-daerah kumuh, maaf tanda kutip begitu ya. Tapi ini realita ketika daerah kumuh tersebut itu tersulut tanda kutip virus COVID gitu, ya udah meledak gitu. Ya udah susah juga ditanganin. Gak heran tuh di Cengkareng saat lagi meledak itu 500 per hari yang terdeteksi. Itu karena pakai PCR-nya banyak di Jakarta. Coba di daerah lain mungkin nggak terdeteksi. Jangan heran kalau Aceh sama Papua yang lain kasusnya udah turun, dia masih meningkat. Ya karena mungkin di level komunitas itu tinggi. PPKM kemarin memang kalau kita lihat PPKM berhasil memang dalam proses 3 bulan. Tapi dalam proses awalnya itu PPKM berlaku jalanan kosong memang. Tapi angka kasus positivity rate itu tetap meningkat. Itu saya nonton di YouTube BNPB. Kenapa begitu? Karena proses penularannya terjadi di level komunitas, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Itulah susahnya, dan tidak hanya di Jakarta ya, di seluruh Indonesia, di Solo, dimanapun lah, kita nggak berbicara mengenai satu regional saja. Nah, poinnya yang ingin saya sampaikan adalah masyarakat harus paham bahwa ini kondisi ini bisa lama, pandemi ini kita nggak tahu. Dan banyak negara udah bersiap akan, ya ini kayaknya kita jadi endemis nih. Endemis itu maksudnya kita berdampingan. Berdampingan itu kita bukan pasrah kayak gitu aja. Kalau kita pasrah tanpa persiapan, ya nanti kayak kemarin lagi, kayak proses yang tadi saya ceritakan. Jadi memang masker ini dan protokol kesehatan ini menjadi hal yang sangat esensial. Singapura, wah kita akan berdampingan, meledak lagi buktinya, pakai masker lagi. Korea memang menyatakan, wah kita akan berdampingan bulan Oktober. Itu Korea kan kemarin. Kenapa Oktober? Karena estimasinya 80% populasi di sana akan full dose udah disuntik vaksin. Tapi apakah bisa semudah itu? Enggak juga. Di sana tuh berdampingan itu tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap tesnya dipermudah, kemudian tetap pemerintah tetap menggalakkan tesnya, tes tracing dan lain-lain itu tetap ada gitu. Dan masyarakatnya dibuat menjadi tanda kutip disiplin. Nah, bagaimana nih tantangan Indonesia 200 juta orang nih yang susah gitu. Nah, itulah kenapa tetap harus kita edukasi dan jangan menyalahkan. Menyalahin siapa sih? Ini namanya wabah. Siapa yang bisa kita salahin di sini? Oke, baik. Baik, Dr. Fajri, kita sapa pendengar. Ada Pak Dodit di Lebak Bulus. Pak Dodit, silakan Pak Dodit. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, pagi Pak Dodit. Ya, begini Pak. Kita jangan bicara jauh-jauh. Tadi malam saya ngaji, itu saya sendirian yang pakai masker, Pak. Ya. Ini lingkungan saya yang orang berpendidikan juga, alim ulama juga, tidak ada yang pakai masker, satupun. Dan saya merasa sepertinya memang beranggapan bahwa COVID ini akan hilang, dan ini ada sebagian yang mengarang settingan. Padahal dunia internasional semua kena COVID. Yang perlu banget ini Pak ya, kalau saya pribadi mengatakan, tolong gencarkan ahli-ahli psikologi Indonesia untuk bagaimana masyarakat kita ini belajar berpikiran positif dan mempercayai pemimpinnya, itu dulu. Jadi lebih cenderung kalau yang negatif pada seneng gitu Pak. Wah ini pasti settingan, wah seneng, oh iya pasti gitu. Terus ini COVID akan hilang, oh iya, terus semua nggak pakai masker. Ini hal yang sangat mendasar loh Pak ya, yang saya lihat merata. Jadi kita jangan hanya bicara teori di atas kertas. Faktanya tadi malam saya sendirian Pak pakai masker. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dodit di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pak Yogi di Jakarta Utara, silakan Pak Yogi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menurut ini adalah satu hal di mana kepekaan dan kepedulian sosial dari kita semua sudah mulai memudar. Dan kita lihat ini salah satu contohnya mengenai masker. Kadang-kadang halnya sepele, tetapi sering kejadian bahwa ada orang tidak pakai masker di sebelah kita, merasa bahwa ini bukan urusan kita, jadi tidak mau bertegur, barangkali tidak mau menyapa, tidak mau mengingatkan. Nah, jadi kejadian ini adalah fenomena bahwa di negara kita, terutama mungkin juga kebanyakan, kepedulian dan kepekaan ini sudah mulai memudar. Nah, tetapi mungkin ini adalah saatnya untuk kita menata kembali bagaimana new normal ini harus kita terapkan kembali ke adab-adab sebelumnya. Jadi mungkin cuma saran, barangkali kemarin kejadian ada orang sedang belanja telur, di samping saya tidak pakai masker. Saya tanya, kenapa nggak pakai masker? Waduh, maskernya ketinggalan. Akhirnya saya bilang, dari motor saya berikan, Pak, saya kasih masker mau nggak? Dan hal-hal seperti ini yang mungkin
membuat kita semuanya melakukan peradaban baru. Yuk kita selain menegur, kita juga memberikan solusi. Barangkali ini yang menjadi kebutuhan kita sekarang untuk keluar dari pandemi ini. Dan kita lihat hal-hal sebenarnya fenomena terjadi di mana-mana. Yeah. Dan kehidupan berlalu lintas pun sama. Ada orang melanggar lampu lalu lintas, kita bilang, biarin, itu bukan urusan kita. Akan tetapi kalau terjadi kecelakaan dan kemacetan, ini menjadi urusan kita semua. Yeah. Kira-kira sebangsara seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih Pak Yogi. Ya, terima kasih. Sehat selalu Pak Yogi. Pak Huda di Surabaya, silakan Pak Huda. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi Pak Huda. Kalau dicermati, kalau sini memang menurun atau melandai hingga pada angka-angka positif konfirmasi hampir sama dengan sebelum ada varian Delta. Tapi kalau dicermati pula laporan dari tim Satgas COVID, itu ternyata masih ada penambahan kasus harian. Itu artinya bibit virus corona masih ada di tengah-tengah kita. Artinya kalau kita lengah sedikit saja, maka virus ini akan muncul lagi. Apalagi memunculkan varian apa itu MU atau apa Persibaya variannya itu ya. Iya, MU. Contohnya kemarin kan di daerah kalau nggak salah Kalimantan apa Sumatera ada PTM perkuliahan baru ternyata memuncak juga kan. Itu artinya kalau kita nggak lengah kita lengah sedikit maka akan muncak. Ada beberapa hal yang perlu diawasi, terutama di kalangan orang Islam tentang Hari Raya Idul Fitri itu sangat perlu diawasi karena sekarang muncaknya. Dan waktu mendatang ini ada apa itu di Papua PON, nah itu juga perlu dicermati lagi nanti ada apa di balik itu. Saya yakin orang-orang luar negeri juga akan banyak datang, minimal wartawan lah untuk meliput gitu. Jadi tim Satgas menurut saya masih harus kampanye getol untuk mengkampanyekan kondisi seperti ini. Terus masker bagaimana? Terus ini masker itu cara memilihnya bagaimana gitu. Soalnya di pasaran, di lapangan atau di manapun itu banyak masker jual murah-murah kita nggak tahu apa itu namanya parameternya bagaimana gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Huda. Saya sambung dari WhatsApp ya, tanggapan dari WhatsApp Pak Aming di Indramayu, Jawa Barat. Masyarakatnya sudah abai Pak dengan protokol kesehatan. Sudah tidak pakai masker. Bahkan orang yang mengadakan pesta hajatan sudah kembali bebas lagi. Layaknya bukan musim pandemi. Jadi kemana semua ini Satgas sehingga masyarakat pesta hajatan tidak pakai masker. Pak Jazuli silakan menanggapi Pak. Ya baik, jadi tadi mungkin di awal pembukaan sudah saya sampaikan ya bahwa pandemi ini belum berakhir. Ya, pandemi ini belum berakhir. Ini yang harus saya garis bawahi betul ya. Artinya apa? Artinya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama ini ya, di awal-awal pandemi sampai sekarang ini adalah memakai masker. Protokol kesehatan tetap dijalankan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta menjaga kebersihan tangan. Kemudian sekarang oleh pemerintah ada program vaksinasi ditambah dengan vaksin ya. Jadi ini adalah paket komplit ya. Kalau sepaket komplit ini kita lakukan dengan baik ya dan didukung oleh pengendalian dan pengawasan tadi saya sampaikan oleh Satgas yang ada di daerah, oleh pejabat yang ada di daerah, termasuk oleh tempat-tempat fasilitas umum seperti di mal ya. Kemudian di restoran, di rumah makan, tempat hiburan, bahkan di sekolah, membantu juga melakukan pengawasan, ya, maka insya Allah kita bisa mengendalikan COVID dengan baik. Ya. Yang menjadi masalah adalah tadi saya sampaikan bahwa pemerintah memberikan apresiasi dalam bentuk kelonggaran. Ya. Jadi PPKM-nya berdasarkan evaluasi menurun dari PPKM 4, PPKM 3, PPKM 2, sampai PPKM 1 ya, bahkan ada beberapa daerah yang sudah masuk pada level PPKM 1. Artinya diberikan kemudahan, kelonggaran bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas, baik aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi. Dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan tadi, Mas Wiryo. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kami sangat berharap ya, jadi ini hanya himbauan saja ya, dan dibantu dengan pengawasan dan pengendalian oleh Satgas yang ada di daerah termasuk tempat pengelola tempat fasilitas umum untuk memastikan bahwa masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial ini tetap mematuhi protokol kesehatan ya, diingatkan ya, karena saya yakin satpam yang ada di mal, kemudian security yang ada di tempat-tempat umum ya, restoran, tempat hiburan,
bahkan guru sekolah yang ada di sekolah ini punya kewenangan yang luar biasa dalam mengendalikan, ya. Nah, inilah yang memang perlu ada semacam refreshing, ya, semacam penyegaran, ya. Kita tahu sekali bahwa sekarang ini jarang sekali ada media sosial yang mempromosikan menggunakan masker 3M. Mungkin sudah capek mungkin, ya. Tapi ini harus dijaga, ini harus dijaga betul ritmenya, nggak boleh capek begitu, nggak boleh capek. Gitu kira-kira Mas Wiryo. Oke, baik. Dr. Fajri, Anda bisa menambahkan ya, menanggapi juga tadi beberapa tanggapan pendengar tentang protokol kesehatan yang harusnya tetap menjadi pegangan ya dalam masa seperti sekarang ini. Saya sepakat juga dengan Dr. Jazuli gitu ya, bahwa memang tidak bisa hanya sendiri saja, tidak bisa hanya pemerintah saja. Pemerintah itu kan memang punya power dan punya akses, tapi masyarakat ini jumlahnya lebih banyak, ratusan juta, dan kompleks sampai ke level RT RW. Jadi bahwa otoritas dari atas sampai bawah harus seragam, ya saya sepakat. Jadi harus dimulai dari pemahaman dulu. Kalau nggak paham, ya kayak robot aja nanti gitu. Baik ya semua orang gitu di dunia ini gitu, termasuk di Indonesia, itu harus paham dulu konteks pandemi harus bagaimana dan apa. Yang kedua, lalu diikuti oleh tindakan yang produktif dalam hal saya rasa tidak perlu ada lagi misalnya ada pejabat daerah yang melaksanakan nikahan konser-konser dangdut gitu misalnya atau apa, sehingga membuat buyar gitu ya warganya konsentrasi terhadap protokol kesehatan, mencontohkan hal yang tidak baik. Yang ketiga, bahwa peraturan itu dan kegiatan yang bersifat edukatif dan selaras itu harus dijalankan sampai level grassroots, sampai level RT RW gitu. Karena banyak juga nih acara pembagian sembako RT itu malah kerumunan, RW ya itu malah kerumunan gitu. Ada, saya pernah lihat soalnya. Dan banyak hal-hal sepele. Karena ini penting. Contoh lagi misalnya tadi ya pengajian di level RT. Saya juga pernah ada orang kematian di daerah tertentu gitu. Itu kumpul rame banget. Susah kan? Ya kan kalau kayak gitu susah ya. Maksudnya mau Satpol PP kan juga jauh. Nggak dia juga nggak, beliau ini kan nggak patroli 24 jam ke rumah-rumah kita gitu kan. Ya itu yang bagaimana nih bisa sistem ini muncul gitu. Terus juga bahwa saya sepakat dengan Dr. Jazuli bahwa setiap elemen masyarakat termasuk sekolah, misalnya sekolah mau dibuka nih, ya harus paham konteksnya juga. Gurunya juga harus paham. Dulu sebelumnya itu ada guru di Sragen cuman selfie 26 orang, selfie bareng 26 orang ketularan COVID gitu. Hari ini, kemarin sih, ada pembukaan sekolah ya, di Padang itu 40-an orang kena ya di Padang gitu. Kemudian angka kasus klaster sekolah udah meningkat 2% dan lain sebagainya. Nah, bagaimana konsep ini nih, konsep protokol kesehatan ini dan hidup berdampingan tanda kutip dengan COVID, dengan protokol kesehatan ini harus terbangun. Kenapa begitu? Gini nih, saya ingin memberikan pemahaman kepada hadirin sekalian bahwa kalau kita ribut, ekonomi susah, duit susah, PPKM mulu, nyari duit susah, kapan kita makan, kapan kita bisa balik, ya berarti harus taat protokol kesehatan. Kenapa begitu? Selandia Baru, New Zealand, itu ekonomi udah positif sekitar beberapa bulan yang lalu. Pemerintahnya juga nggak nyangka gitu. Ternyata dengan kita mengendalikan protokol kesehatan, vaksin kan di sana nggak terlalu kuat kan, tidak se-Amerika lah, tidak sehebat Amerika atau tidak sehebat Inggris begitu. Tapi kasus bisa dikendalikan, ekonomi tiba-tiba positif, nggak tiba-tiba ya, maksud saya, wow, positif gitu. Jadi beberapa pejabat di sana surprise juga dengan itu, karena itu otomatis itu akan mengikuti. Gampangnya dalam level tataran praktis, misalnya kita jualan sate, misalnya kita jualan gorengan atau jualan apapun. Ada nggak kegiatan ekonomi yang nggak bisa pakai protokol kesehatan? Coba saya tanya dengan Pak Suwiryo. Bisa kan semuanya. Nah, ini pemahaman ini. Jualan kelontong, jualan buah. Kenapa sih saya berbicara dari level global sampai level teknis? Ya karena ini yang dibutuhkan masyarakat, pemahaman ini. Jadi kalau ingin kegiatan ekonomi muter, ya harus protokol kesehatan. Ingin pabriknya buka terus, ya pakai protokol kesehatan. Pabrik isinya ribuan orang. Waktu itu ya misalnya saya lupa di Boyolali kalau nggak salah. Karena satu orang kena COVID, terus nggak pakai protokol dengan baik, akhirnya ditutup satu pabrik. Nah, kalau pabrik tutup, nggak ada duitnya, siapa yang mau bayar gaji ntar?
Ya di mana juga begitu. Sama di supermarket misalnya satu orang di situ atau protokol yang nggak bagus di situ, outbreak di situ, nanti diaudit, ditutup. Yang rugi siapa? Holy Wing, tidak protokol yang nggak bagus, ditutup sampai akhir PPKM misalnya. Yang rugi siapa? Nah, pemahaman-pemahaman ini sebenarnya yang harus dilaksanakan. Dan jangan nyalain yang nutup gitu. Yang nutup itu kan hanya menegakkan regulasi supaya nggak meledak lagi. Kalau meledak lagi, PPKM lagi 3 bulan, yang lapar siapa? Jadi memang harus berpikir bahwa ini dari kita ya untuk kita gitu. Tapi levelnya global, tidak hanya level satu institusi saja. Baik, kita sampai selanjutnya ada Pak Parulian ya, Pak Parulian di Sumatera Utara. Pak Parulian silakan Pak. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ke topiknya Pak, 3 hal. 1 Pak, ya istilah epidemik ya, endemik. Iya, memang Pak. Harus memang ada indikator-indikator mungkin Pak yang perlu disepahamkan dengan masyarakat, apalagi masyarakat Satgas yang di akar rumput begitu. Dari dulu kan istilah ada kampung tangguh kan gitu, bagaimana RT RW bisa ambil bagian dalam hal bansos, dalam hal isoman terpadu atau gimana, itu kan terupgrade terus kan informasi, apalagi dari WHO kan semua kan negara dunia ini belajar untuk mengupgrade informasi gitu. Cuma satu hal Pak, kalau sudah ada aplikasi Jaga dan Lindungi itu terkoneksi dengan internet, orang-orang yang di klaster esensial atau kritikal itu kan perlu dibangun kepemuannya, karena kan mereka mau beraktivitas di kantor kan gitu, WHO kan masih tetap rumusan formulanya kan. Kalau memang harus divaksin harus 2 kali, terus protokol 3T-nya di aplikasi itu, dan ada satgas di mall misalnya, ini harus harus ditegakkan pemahaman seperti ini loh Pak. Artinya kalau kan di kota besar yang biasa jalur industri, pabrik, karyawan memvaksinkan, dulu kan pernah vaksin gotong royong, di mana perusahaan membantu karyawannya. Kenapa tidak disegerakan? Yang kedua, terakhir Pak, begini, harusnya sudah ada terbentuk sistem manajemen kesehatan kita yang baik dan rapi gitu Pak, dalam hal pendataan, dalam hal penyakit menular tidak menular. Karena kenapa? Karena SOP protokol kesehatan untuk penyakit yang lain, misalnya kita juga belum ada sistem yang baku untuk dijadikan patron gitu. Apalagi sekarang timbul COVID yang memang mengeksekusi ke semua bisa meninggal kan gitu. Jadi perlu juga lah dari pemerintah dalam hal ini punya fasilitas ke situ, SDM di undang-undang kesehatan kita sudah rapi lah. Baik Pak Parulian, nanti kebanyakan malah lupa. Terima kasih Pak Parulian ya. Kemudian ada Pak Aldo di Cengkareng. Pak Aldo silakan. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, pagi Pak Aldo. Ini mohon ampun dulu sebelumnya, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa Pak Fajri. Ini hanya sekedar observasi saya sendiri. Memang sekarang diberitakan bahwa kita kasusnya sudah melandai gitu ya. Saya juga nggak punya akses bagaimana cara data itu dibuat gitu. Hanya saya memperhatikan lingkungan sekitar saya. Kemarin bicara sama tukang gorengan, kebetulan kita ngobrol-ngobrol santai mengenai COVID, dan yang mengejutkan buat saya adalah dia bilang bahwa Pak, minggu lalu kayaknya saya kena COVID. Loh, kenapa bisa bilang begitu? Karena saya hilang rasa, hilang penciuman, saya ngerokok bau sangit katanya. Loh, terus Anda isolasi mandiri nggak? Atau itu nggak mau lah, kalau saya rame-rame nanti malah saya diciduk, masukin ke Wisma Atlet, malah repot nggak bisa nyari uang. Itu yang ada di masyarakat sekarang. Lalu yang kedua juga, salah seorang karyawan saya bilang dia mau kirim anaknya ke Wonosobo, ke kampungnya. Kenapa? Saya bilang, soalnya di sana orang tuanya sakit katanya. Mertuanya sakit. Terus dia cerita lanjut bahwa 1 kecamatan di Wonosobo tersebut sakit semua. Lalu tidak ada dokter yang berani buka di sana. Lalu bagaimana? Itu apakah dicatat peristiwa-peristiwa seperti itu? Jadi menurut saya ini ajakan untuk waspada. Meskipun diberitakan melandai, tapi yang saya perhatiin kok enggak gitu ya. Gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Mulyana di Bandung. Pak Mulyana silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Rio, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, kita ini perlu saling eling-eling, mangka eling di bumi alam gitu, mingkang di bumi alam, saling elingan aja, saling menyadari, disiplin gitu ya. Kita jangan sama ngamawa-mawa sombong, takabur.
percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lagi ya. Kita berdoa terus-terusan, amin. Langsung kita tak iman bersama-sama, percaya kepada dokter-dokter bagian kesehatan. Kita udah banyak yang korbannya. Jadi ulang makar serangan lah, toksin balager. Kita ini belum habis ini COVID nih. Ya, kita hanya tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, semua betul-betul ingat bahaya manusia, tidak ada lagi, hanya sembahi kita Allah, takwa iman. Ya. Baik. Terima kasih Pak Mulyana. Iya, Pak Mulyana pendengar terakhir. Sebelum ditanggapi kita jeda sejenak, boleh ya Pak Jazuli dan Dr. Fajri. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-20. Seperti apa persiapan dan kesiapan yang telah dan sedang dilakukan? Nantikan berita dan informasinya dalam program Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Tidak hanya liputan dari reporter El Sinta yang berada di Papua, kami juga akan menghadirkan wawancara dengan pihak panitia, pemerintah, atlet, dan official PON Papua, live dan interaktif. Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pak Jazuli bisa langsung menanggapi ya dari 3 penanya tadi. Ada Pak Mulyana, kemudian Pak Aldo, dan sebelumnya Pak Parulian Silitonga di Sumatera Utara. Silakan Pak Jazuli. Jadi begini, memang sekarang pemerintah sedang mengkaji betul ya, dengan penuh kehati-hatian ya, terkait dengan proses transisi dari situasi pandemi menuju ke masa endemi ya. Jadi memang betul sebenarnya Pak Parulian bahwa sedang dikaji kira-kira indikator apa yang kita pakai untuk memastikan bahwa kita bisa masuk pada masa endemis. Selain itu juga, selain menentukan indikator, pemerintah juga sedang menentukan kira-kira apa yang harus dipersiapkan. Dulu memang pemerintah pernah melaunching yang namanya AKB, Adaptasi Kebiasaan Baru. Nah, mungkin nanti ke depan akan ada konsep-konsep baru di dalam bagaimana masyarakat menyikapi dan bagaimana masyarakat mempersiapkan diri untuk masuk kepada masa endemi tersebut. Begitu kira-kira Mas Wiryo. Jadi ini ke depan nanti kita akan sampaikan, nanti pemerintah akan menyampaikan. Nah, betul bahwa memang situasi pandemi ini pemerintah banyak belajar ya, terutama di dalam menata sistem kesehatan, terutama di dalam pengendalian penyakit menular. Jadi memang Kementerian Kesehatan dalam hal ini merespon betul ya bagaimana sistem kita dibenahi, sistem kita diperbaiki sehingga seandainya nanti ada pandemi lagi seperti ini, kita sudah punya pengalaman sehingga kita bisa merespon pandemi tersebut dengan baik. Nah, berkaitan dengan pandemi sekarang ini, jadi memang seperti sering kami sampaikan di dalam beberapa diskusi bahwa kita harus akui bahwa yang namanya pandemi itu adalah masalah kesehatan yang menyerang semua masyarakat. Ini yang harus digarisbawahi ya. Artinya apa? Artinya bahwa penyelesaian masalahnya pun harusnya berangkat dari masyarakat. Pemerintah, bagaimana peran pemerintah di sini? Peran pemerintah sifatnya adalah memfasilitasi, membantu masyarakat untuk bisa mengendalikan pandemi tersebut. Nah, ini sudah dilakukan oleh pemerintah ya, melakukan edukasi, ya, menyiapkan fasilitas, infrastruktur dan segala macamnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kembali lagi kepada masyarakat ya. Apakah masyarakat mau serius enggak membantu menyelesaikan pandemi ini? Dengan cara bagaimana? Sederhana sekali sebenarnya ya. Ya, kita sampaikan berulang kali di dalam beberapa talkshow, sederhana sekali. Dulu sebelum ada vaksin cukup 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak dari kerumunan, dan mencuci tangan. Silakan masyarakat melakukan aktivitas sosial, aktivitas ekonomi. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Fajri, silakan, tapi jangan lupa protokol kesehatan dilakukan dengan baik, ya. Apalagi sekarang ada vaksin. Ayolah kita berbondong-bondong vaksin.
Karena dengan 3M dan vaksin, ya, insya Allah kita akan cepat nanti ini, ya. Tadi Dr. Fajri sudah menyampaikan bagaimana pengalaman negara-negara lain yang belum vaksin tapi prokesnya baik, kan begitu, ya. Ada yang prokesnya baik, belum vaksin dan seterusnya. Nah, kalau kita ini kan dua-duanya kita mau kejar, ya. Kita harapkan prokesnya baik, vaksinnya baik, ya, sehingga pandemi ini segera berakhir, ya, sehingga kita bisa masuk kepada masa endemi. Oleh karena itu kami pesan kepada masyarakat, tolong, ya, prokesnya dijalankan dengan baik, dengan penuh kesadaran, ya. Dan yang kedua adalah vaksin harus diikuti, ya. Meskipun baru bisa vaksin pertama, itu sudah lebih baik, akan lebih baik lagi kalau bisa sampai vaksin kedua. Begitu kira-kira Mas Surya harapan kami dari Satgas. Iya, baik. Dr. Fajri silakan, Dok. Jadi saya sepakat yang saya menanggapi yang kedua tadi. Ini juga fenomena yang sebenarnya nggak aneh gitu. Saya pribadi ini saya pernah dapat pasien saya adalah tim gerak cepat yang memang ya menjemput pasien, kita melakukan edukasi dan lain sebagainya, ya, yang melakukan isolasi dan sebagainya. Ada pasien saya positif COVID, sudah terdiagnosis dan kita mau jemput, sedang jualan sate. Ya. Jadi memang jualan sate beneran gitu. Ini sedang, saya juga paham begitu bahwa maka tadi saya bilang ini adalah peristiwa ekonomi, peristiwa sosial dan lain sebagainya gitu. Memang kemampuan negara kita itu beda ya dengan negara lain gitu. Kalau di Australia memang di lockdown itu satu orang bisa dapat 15 juta lah sekitar itu. Di Amerika juga ya, di Jepang juga cukup gitu. Di Indonesia memang saya rasa nggak cukup juga APBN kita karena kan daya negara orang beda-beda ya. Artinya begini, tanpa perlu menyalahkan, tapi logikanya sampai gitu bahwa ya kalau makin luas berarti kan makin susah kan. Dan juga saya sepakat dengan argumentasi bahwa saya selalu bilang kalau lagi red zone itu kondisi di daerah rumah kita itu kayak lagi berjalan di padang ranjau. Kita nggak tahu tuh, kita lagi beli makanan, beli minuman, kita naik taksi, kita naik apa, mungkin aja itu membawa virus COVID semua. Nah kalau lagi hijau kayak gini, memang juga belum tentu. Itulah kenapa protokol kesehatan kan bottom line-nya kan itu kan, atau garis bawahnya kan. Mau kasus lagi hijau, lagi merah, ya protokol kesehatan. Kalau lagi merah, ya kita harus jaga prokes supaya nggak makin meledak. Kalau lagi hijau gitu daerah kita ya tetap jaga prokes biar nggak merah. Logikanya kan sama. Bottom line-nya apapun itu tetap jaga protokol kesehatan, tetap hindarin kerumunan, tetap pakai masker dan lain sebagainya. Supaya itu tukang sate itu yang tadinya susah tuh, kalau lagi kena COVID dia nggak bisa jualan. Tadi tukang gorengan ya, kalau cerita Bapak tadi. Ya ini sama semua orangnya supaya bisa kerja lagi. Orang kantoran juga susah kerja. Mungkin produktivitasnya kalau di rumah beda dengan dia langsung ke kantor dan sebagainya. Artinya semua orang terdampak. Artinya semua orang harus kerja sama begitu. Bahwa Satgas di daerah, bahwa misalnya ya tim-tim yang harus gerak aktif di daerah itu harus juga bekerja. Ya saya sepakat begitu. Tapi bagaimana kita juga nanti itu dialognya agak panjang karena ini ngomongin masalah SDM juga karena kita harus ngebut vaksinasi. Orang-orangnya itu juga di layanan primer. Dia juga yang vaksin, dia juga yang melakukan tracing, pelacakan, isolasi, dan lain sebagainya. Ya ini adalah komitmen kita bersama supaya ya tugasnya nggak makin banyak kalau kasusnya nggak makin meledak di situ. Gitu. Karena yang perlu dipahami masyarakat adalah seberapa hebat pun petugas ditambah, seberapa hebat pun rumah sakit ditambah, kalau kasusnya meledak, nggak akan cukup juga. Itu yang harus dipahamin. Penduduk Indonesia ada 200 juta, 260 juta. Kasus meningkat sehari 10.000 aja, sehari 50.000, nggak bakal cukup. Di Jakarta kemarin, saya bisa bilang Jakarta paling lengkap, fasilitas rumah sakit dan lain sebagainya. Itu kemarin dalam waktu sekitar 2 minggu, itu nambah 7.000. Di Wisma Atlet sehari masuk bisa 700. Ya mau ditambah berapa ribu juga nggak akan cukup, gitu. Apalagi di daerah yang di bawah Jakarta. Gitu. Jadi maksud saya, ya otoritas harus tetap memaintain pace-nya atau lajunya dalam kasusnya ya pengendalian 3T ya, tracing, isolasi dan sebagainya. Tapi masyarakat juga ya 5M-nya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu juga harus digalakan lagi. Jangan lengah lagi gitu. Supaya nih yuk sama-sama kita mengulurkan tangan menjadi subjek pandemi. Jadi jangan wah pemerintah gimana? Nggak gitu logikanya nanti. Yuk saya bisa apa gitu. Oh ya udah, kalau kita positif, kalau kita ada curiga ya kita lapor gitu. Kalau misalnya daerah kita melihat warga ada yang ini, ya kita lapor sama puskesmas.
Misalnya tadi kan di kecamatan di Boyolali tadi kan katanya lapor sama puskesmas terkait, kan puskesmasnya belum tentu tahu gitu. Lurahnya belum tentu tahu. Nah, kalau lurahnya misalnya udah dilaporin tapi nggak bertindak, boleh tuh misalnya ngobrol sama Pak Jazuli, ngobrol sama gubernur dan lain sebagainya, naik lagi ke atasnya. Karena juga banyak ya, maksudnya ini kan semua, kita nggak bisa nyalain semuanya, wah pasti semua pemerintah kayak gitu, atau nggak semua. Saya juga bagian tim penanganan gitu. Insya Allah sih selama ini ya kita kerja lurus-lurus aja gitu. Tapi kan oknum 1-2 ini juga kita nggak bisa hilangin begitu aja, kan namanya oknum ya. Pasti ada di negara manapun. Jadi poin dari saya, lagi-lagi kita harus menjadi subjek penanganan pandemi, dan itu yang harus kita narasikan. Kalau nggak ada jalan lain lagi. Mau ini penyakit ini menjadi jangka panjang, endemis, tetap jadi subjek penanganan pandemi. Mau ngapain gitu? Jawaban saya selanjutnya adalah, emang kita bisa apa melawan wabah ini, kecuali kita jaga prokes itu sih. Kalau ada solusi lain yang lebih paten daripada itu, mungkin saya bisa ikut. Oke, baik. Ya, Pak Jazuli, pesan Anda kepada selaku Satgas Penanganan COVID-19 ya, di masa pandemi seperti sekarang yang kita tengah bersiap menuju endemi ya, di mana kita harus bersiap dengan COVID berdampingan. Seperti apa sih yang harus dilakukan masyarakat, Pak Jazuli? Ya, jadi kami dari Satgas ya, yang pertama-tama adalah kita harus bersyukur ya. Seluruh masyarakat Indonesia harus bersyukur karena kerja keras kita bersama selama ini antara masyarakat dan pemerintah itu sudah menampakkan hasil yang sangat baik, sangat positif ya. Nah, hasil ini harus kita jaga dengan baik ya. Caranya bagaimana? Caranya sederhana ya. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Apapun namanya, ada 3M, ada 5M, tapi minimal adalah harus menggunakan masker yang baik dan benar. Ini yang kedua yang kami sampaikan, ayo pakai masker yang baik dan benar. Jadi sekarang ini disempurnakan ini maskernya. Kalau beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu belum sempurna, sekarang disempurnakan maskernya. Baik jenisnya maupun cara memakainya. Dan yang ketiga, pesan kami dari Satgas, jangan menunda untuk vaksin. Jangan pilih-pilih vaksin ya. Apapun vaksinnya sama prinsipnya ya. Jangan mendengarkan berita-berita, oh ini lebih baik dibandingkan dengan ini, oh ini efek sampingnya tidak. Ya, ayo vaksin ya. Baik. Meskipun minimal baru 1, kalau 2 lebih baik. Begitu kira-kira Mas Lir. Baik, Pak Jazuli dan Dr. Fajri, terima kasih sudah bersama kami, sangat mengedukasi sekali. Semoga masyarakat kita semakin tetap waspada terhadap protokol kesehatan terhadap COVID. Terima kasih, salam sehat selalu. Pak Jazuli, Dr. Fajri. Terima kasih Mas Wiryo. Selamat siang. Terima kasih Dr. Fajri. Ya, berikan demikian tadi tim pakar bidang perubahan perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Jazuli Khalidianto dan Dr. Muhammad Fajri Adai sebagai dokter relawan COVID-19.